Quran Surat Al-Baqarah ayat 235. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min hitbatin nisa'i aw aqnantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna siron siron illa an taqulu qawlan ma'rufan wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalahu wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Terkena hati kepada perempuan dalam iddah. Terhadap seorang perempuan yang di dalam iddah kematian suami atau perempuan yang telah talak bain, tidak dapat surut lagi suaminya yang pertama sebab sudah talak 3, bolehlah seorang laki-laki menaruh hati dan bercita-cita kalau telah sampai iddahnya hendak meminang dia. Terjemah dan tafsirnya ayat 235. Tidaklah dosa atas kamu dari hal peminangan perempuan yang kamu sindirkan atau apa yang kamu simpankan dalam dirimu. Allah mengetahui bahwasanya kamu mengenang-enang perempuan-perempuan itu. Pada pangkal ayat ini kita diberi petunjuk bahwasanya peraturan syara dalam Islam itu bukanlah suatu peraturan yang kaku dan beku, melainkan membuka apa yang terbuhul dalam hati seseorang, dan lahir ayat pun memberikan petunjuk bagi kita akan kasih sayang Tuhan kepada hambanya laki-laki dan perempuan. Ayat ini menjelaskan bahwasanya seseorang laki-laki yang ada hati kepada seorang perempuan janda yang masih dalam berkabung atau perempuan janda dari talak bain atau talak 3 yang tidak bisa rujuk lagi, tidaklah dia berdosa jika dimulainya pinangan atau telangkai secara sindiran. Atau dia simpan saja satu cita-cita dalam hati akan meminang perempuan itu jika iddahnya sampai. Tuhan menegaskan mengapa orang itu tidak berdosa. Inilah sebab perasaan cinta yang ada dalam hati adalah tumbuh sendiri, termasuk tabiat laki-laki terhadap perempuan. Sedangkan menyampai pinangan dengan sindiran lagi tidak berdosa. Apatah lagi hanya menyimpan perasaan. Itu sebabnya Tuhan menjelaskan di lanjutan ayat bahwa Tuhan mengetahui bahwa kamu selalu terkenang-kenang akan Dia. Sebagaimana pepatah Melayu, mabuk kepayang, siang tidak tersenangkan, malam tidak tertidurkan. Di sini kita bertemu beberapa kalimat yang menghendaki pengertian dan pengupasan. Pertama, bertemu kata-kata aradtum yang berarti berasal dari ta'rid, artinya yang kamu sindirkan. Az-Zamakhsyari, pengarang tafsir Al-Qasab, ahli seni yang mendalam rasa seninya dalam hal bahasa, mengatakan bahwa ta'rid atau sindiran ialah menyebut barang sesuatu yang orang dapat memahamkan bahwa yang dimaksud bukan itu. Lalu beliau berbuat sebuah misal tentang seorang yang berhajat mengatakan kepada orang tempat dia berhajat itu, "Saya dapat kemari untuk mengucapkan salam kepadamu, dan karena ingin memandang wajahmu yang mulia, maka oleh karena perempuan itu halus perasaannya, dapatlah dia memahami bahwa dia bukan semata-mata datang hendak mengucapkan salam atau menantang wajahnya, melainkan lebih jauh dan dalam dari itu." Kata-kata kedua ialah khitbah
artinya pinangan atau telangkai. Kalau dibaca dengan ho baris di depan yaitu khutbah, berartilah dia pidato. Maka dalam ayat ini dapatlah kita memahamkan bahwa seorang perempuan yang masih di dalam iddah berkabung atau iddah bain boleh ditelangkai, boleh dipinang, asal saja dengan cara sindiran. Jangan memakai kata yang tepat, sebab dia sendiri pun belum boleh menjawab dan memutuskan pada waktu itu. Misal yang dikemukakan oleh Az-Zamakhsyari di dalam tafsir Al-Kasyaf itu hanyalah semata-mata misal. Kita pun dapat mencari perkataan sindiran yang lain lagi. Bahasa dan sopan santun kita pun mempunyai banyak cara di dalam menyindir. Misalnya, telanjur kata perempuan itu, "Ah, nasib saya, suami saya sudah meninggal. Siapa lagi yang akan sudi melindungi saya?" Lalu disambut oleh lelaki yang jatuh hati itu, "Serahkanlah diri encik kepada Tuhan. Pasti akan ada orang yang akan melindungi," dan lain sebagainya. Asal sopan dan jangan dahulu bertepat-tepat. Atau suruh perempuan lain yang dekat dengan janda itu mengatakan kepadanya, "Rupanya si fulan itu ada menaruh hati kepada saudara, tetapi didiamkannya sebab saudara masih dalam iddah." Kemudian datanglah sambungan ayat guna menjaga pinangan orang itu harus tetap bersikap sindiran. Jangan melanggar, tetapi jangan kamu berjanji dengan mereka itu secara rahasia. Karena hati telah mabuk kepayang, janganlah sampai melanggar batas lalu diadakan pertemuan rahasia dengan perempuan itu, lalu mengikat janji akan kawin. Sebab perempuan itu masih dalam iddah dan adalah jauh dari kesopanan kalau perasaannya diganggu. Kenangannya kepada mendiang suaminya dipecah oleh rayuan lain. Demikian juga perempuan yang dalam iddah talak bain. Namun, hendaklah kamu katakan kata-kata yang sopan di dalam ilmu nahu, tetapi di sini adalah pengecualian yang terputus atau istisna mungkoti. Artinya bahwa kamu tidak mengadakan perjanjian rahasia dengannya, yang boleh hanya kata-kata yang sopan, kata-kata yang ma'ruf, yang diakui bahwa kata dan sikap itu tidak menyalahi pendapat umum. Tegasnya kembali kepada cara yang pertama tadi juga, yaitu secara sindiran yang halus. Oleh sebab itu, janganlah kita salah mengartikan ayat, lalu kita katakan bahwa perjanjian rahasia tidak boleh kecuali kalau pertemuan rahasia itu memakai kata-kata yang sopan belaka. Bukan maksud ayat yang demikian. Pertemuan rahasia di antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak disaksikan oleh orang lain adalah kholwat yang sangat dilarang syara dan tidak makruf. Betapapun sopan yang dibicarakan, bahayanya amat besar. Sedangkan berkholwat dengan perempuan lain yang tidak dalam iddah lagi terlarang, apatah lagi berkholwat dengan perempuan yang dalam iddah. Kemudian datang larangan yang lebih jelas dan tegas lagi. Dan jangan kamu tentukan ikatan nikah sehingga sampai catatan kepada janjinya. Guna penguatan keterangan di atas tadi, meskipun dalam kata sindir menyindir kedua belah pihak dengan cara yang sopan santun, sudah ada kesepakatan, tetapi sebelum lepas iddah belumlah boleh mengakad nikah. Hendaklah kedua belah pihak sama-sama sabar menunggu iddah itu. Lantaran itu pula lanjutan ayat lebih dijelaskan lagi. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kamu masing-masing. Sebab itu hati-hatilah terhadapnya. Lanjutan ayat ini adalah menunjukkan kontrol Tuhan atas jiwa manusia, supaya mereka jangan terlalu memperturutkan perasaan,
Tuhan tidak menutup mati perasaan itu. Tuhan tidak memandang berdosa jika ada perasaan tersembunyi, bahkan terus menelangkai dengan sindiran. Akan tetapi Tuhan akan murka sekiranya perasaan diperturutkan, lalu melanggar kesopanan, sampai berkata tepat kepada orang di dalam iddah. Dan pada ayat yang sebelumnya pun telah diperingatkan kepada perempuan yang dalam iddah berkabung itu supaya dia menahan diri, menjaga kesopanan. Tuhan pun dengan irama ayat ini dapat kita ketahui lebih senang jika sehabis iddahnya perempuan itu mendapat suami yang baru. Jangan terlalu lama hidupnya terlantar, akan tetapi tenggang menenggang Tuhan itu janganlah diterima dengan salah. Lalu di akhir ayat Tuhan berfirman, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Dengan tutupan ayat ini masih dapat kita menyimbahkan rahasia bahwa kena hati dan meminang dengan sindiran itu adalah keadaan yang berhadapan dengan beberapa kesulitan. Maka jika terjadi beberapa kejanggalan yang tidak sengaja, yang bukan sengaja melanggar, dapatlah diampuni oleh Tuhan. Dan ayat ini pun memberikan isyarat bahwa kalau dapat janganlah diperturutkan rasa hati itu. Dengan ayat ini pula Tuhan memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan yang di dalam iddah itu menerima dengan diam segala pinangan yang disindirkan kepadanya, tetapi belum menjawabnya dengan sesuatu keputusan, supaya kelak bila sampai iddahnya dia bisa memilih kalau yang meminang sindir itu berdua bertiga. Dan pada masa itu karena iddahnya telah sampai, wali penjaganya dalam iddah itu tidak boleh menghambatnya lagi kalau akan keluar, asal menurut yang ma'ruf sebagaimana disebut di dalam ayat 240 di atas.